Belasan hektar lahan di Pulau Limandar, Sulawesi Barat terbakar dalam sepekan terakhir. Hingga saat ini, sedikitnya petugas menerima 27 laporan titik kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Polewali Mandar. Bahkan seorang lansia berusia 80 tahun tewas akibat terjebak kebakaran. Korban ditemukan meninggal dunia di sekitar kebun miliknya yang hangus dilalap api. Korban diduga terjebak api saat berupaya memadamkan kebakaran kebun miliknya. Saat ditemukan, kondisi korban mengalami luka bakar hampir di seluruh tubuh. Hingga saat ini petugas masih berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Polewali Mandar. Sulitnya akses menuju lokasi kebakaran menjadi kendala. Diduga kebakaran dipicu pembukaan lahan dengan sengaja. Petugas mengimbau warga untuk tidak melakukan upaya pemadaman secara mandiri dan melaporkan titik api yang terlihat. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Imsak kebakaran hutan dan lahan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah semakin meluas dengan titik api baru yang terus bermunculan. Akibat krisis air, petugas gabungan kesulitan memadamkan kobaran api. Meski pemerintah daerah bersama TNI, Polri, dan sejumlah instansi hingga relawan dan pihak swasta terus melakukan upaya pemadaman, namun titik api terus bermunculan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kondisi di lapangan menjadi semakin sulit karena cuaca panas dan angin yang cukup kuat. Selain itu, ketersediaan sumber air untuk pemadaman juga menjadi kendala akibat embung yang telah disiapkan tidak lagi memiliki air. Nah, sekarang kita ada beberapa embung yang sudah sebenarnya kita siapkan, tapi sekarang kondisinya sudah kering, sehingga kami hanya optimal menggunakan ring drain yang ada, sehingga ada jarak yang harus ditempuh untuk mencapai ke titik api. Sementara itu, karhutla yang mengganas dan tak terkendali semakin menyiksa warga. Pasalnya kabut asap kini bisa terlihat selama 24 jam, membuat sesak nafas. Karena ini cukup mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat juga, termasuk saya sendiri pun kesehatan saya juga terganggu. Suara saya, tenggorokan saya sakit. Seiring dengan bertambahnya titik api di Kalimantan Tengah, kasus infeksi saluran pernafasan juga naik. Kalimantan Tengah mengalami lonjakan tajam hingga menembus lebih dari 70.000 kasus akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Nurman Syah, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 pasien yang mayoritas masih anak-anak harus mendapat perawatan di Rumah Sakit Ratu Zaleha Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan akibat terpapar penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Ya, kabut asap menjadi salah satu penyebab anak-anak mendapat perawatan di rumah sakit. Akibat kabut asap yang melanda wilayah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, 5 warga dirawat di Rumah Sakit Ratu Zaleha Martapura karena terdampak ISPA. Kelima pasien ini merupakan anak-anak. Pada awal Agustus 2026 kemarin, ada sebanyak 10 pasien yang terpapar ISPA, namun sebagian telah diperbolehkan pulang hingga saat ini masih tersisa 5 pasien. 27 pasien ISPA lainnya hanya menjalani rawat jalan. Kondisi pasien yang terjangkit ISPA alami gejala demam, batuk, dan sesak nafas. Rata-rata mereka demam, tapi diperparah dengan batuk pilek karena kabut asap akhir-akhir ini, Pak. Penanganannya seperti apa? Kita penanganannya simptomatis. Kadang kalau mereka batuk, kita kasih obat batuk. Kalau yang parah, kita nebul kadang, Pak. Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kalimantan Selatan meningkat tajam hingga mencapai 36.000 lebih kasus akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan yang terus meluas di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mulai mengganggu aktivitas belajar mengajar di Pekanbaru Riau. Hari ini, seluruh sekolah di Kota Pekanbaru diliburkan imbas kualitas udara tidak sehat akibat partikel debu dari kabut asap.
Sepekan terakhir kabut asap semakin pekat menyelimuti kota Pekanbaru. Kondisi ini membuat kualitas udara tercemar partikel debu dari kabut asap kebakaran hutan dan lahan dan masuk kategori tidak sehat. Kondisi ini membuat pemerintah Kota Pekanbaru memutuskan untuk meniadakan sementara kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah. Seperti di Sekolah Dasar Negeri 182 dan SDN 17 Kota Pekanbaru hari ini mulai meliburkan anak didiknya. Pihak sekolah menggantikan kegiatan belajar mengajar tatap muka menjadi daring sampai batas waktu yang belum ditentukan. Karena ada himbauan dari Pak Wali bahwasanya kabut asap sudah pekat dan kasihan juga anak-anak untuk kesehatannya, maka pembelajaran dilakukan melalui daring. Sampai kapan, Bu? Sampai batas waktu yang belum ditentukan. Kita tunggu lagi arahan dari Pak Wali dan Pak Kadis kapan sekolah kembali dibuka. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Pekanbaru mencatat jumlah titik api di Sumatera sebanyak 2.945 titik panas. Sementara titik panas di Provinsi Riau tercatat sebanyak 491 titik yang tersebar di seluruh kabupaten. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini memimpin langsung rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Palembang, Sumatera Selatan, Senin siang. Rapat koordinasi ini digelar di posko utama Satgas Karhutla Sumatera Selatan di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. Kunjungan ke Palembang merupakan kelanjutan dari rangkaian peninjauan langsung sejumlah lokasi rawan karhutla di wilayah Sumatera, yakni Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Berdasarkan data Sipongi Kementerian Kehutanan, terdapat 2.894 titik panas atau hotspot di 10 provinsi di Sumatera dengan konsentrasi tertinggi di Sumatera Selatan sebanyak 1.410 titik, Riau 480 titik, dan Jambi 425 titik. Polda Sumatera Selatan juga melaporkan sedang menangani 15 laporan kasus karhutla dan telah menahan total 17 orang tersangka. Saat ini kami menangani kasus sebanyak 15 LP, Bapak, selama karhutla terjadi dan sudah kami tahan 17 tersangka. Jadi kami pada waktu awal tahun, pada waktu melaksanakan apel kesiapsiagaan ditindaklanjuti dengan adanya sosialisasi dan edukasi ke desa-desa dengan para kades, dengan mengoptimalkan Babin Kamtipmas dan Babinsa serta kades untuk memberikan pencerahan tentang larangan untuk membakar lahan guna pertanian. Dan ini juga tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, adanya instruksi Bapak Menteri Dalam Negeri untuk larangan jelas sudah dibuat dalam bentuk impres. Jadi kami semakin kuat untuk menindaklanjuti dan menindak tegas bagi yang melaksanakan kegiatan tersebut. Dan saat ini kami juga melaksanakan terobosan kreatif untuk bersama-sama, bukan hanya sebelum kebakaran, pada saat kebakaran sudah pasti kami akan berjibaku maksimalkan kami padamkan dengan berkolaborasi dengan seluruh terkait, baik TNI, pemerintah daerah maupun masyarakat.